Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad ya karim. Pendengar Cahaya FM yang sama dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita sudah masuk di hari yang ke-27 bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Dan kita pun bersyukur kepada Allah, semoga itikaf kita semalam insyaallah bisa menjadi amal ibadah kita, catatan terindah kita yang akan menjadi oleh-oleh kita di yaumil akhir nanti, bahwa kita benar-benar melaksanakan i'tikaf walaupun hanya semalam saja di malam yang ke-27. Dan insyaallah Anda semua para pendengar didatangi oleh malaikat rahmat tersebut insyaallah, dan tidak ada yang didatangi oleh malaikat maut mendalui Ustadz Malti. Jadi pendengar yang sama dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, masih banyak saudara-saudara kita yang masih saja terbaring sakit di rumah sakit. Ini menjadi pengingat kita bahwa mereka pun ingin melaksanakan puasa, tidak satu hari pun dia penuh menghui mau na omai de bele mau puasa dia alo tapu aku tu de bota bala-bala ta rumah sakit hiu yo Ustad mau dungo hebo tipe limam takabiru hairaya de inga bayangnya mola Ustad ma hipotakabirua Allahu akbar bo ulu-ulu ngata rumah sakit longko mau ngoto hila mau na amai tinggal Ustad tungko tum-tum lo itu Ustad ya hila mau na amai tinggal mau puasa sama-sama penuh menghui to de lombele tidak ada. Nah ini apakah kita yang ada di rumah, apakah kita yang sehat-sehat ini tidak melihat itu? Jadi memang ada teman-teman kita, saudara-saudara kita mungkin juga yang karena tidak memperoleh rezeki, kemudian banting tulang ingin memperoleh rezeki sampai meninggalkan ibadah puasa. Ini masih banyak seperti itu, Ustaz. Kalau kita lihat saudara-saudara kita yang berKTP-kan Islam, tapi karena ingin memperoleh rezeki yang sampai akhirnya membatalkan puasa. Ya, padahal mereka tidak tahu ada yang sakit di sana. Ada yang mungkin juga tak kurung di penjara, Ustaz. Ingin kembali dengan keluarganya, tapi karena masih dengan yang harus dilewati di sana, mereka pun bersabar, berdoa kepada Allah semoga mereka bisa berkumpul dengan keluarga. Kita doakan mereka, Ustadz ya, baik yang di rumah sakit, baik yang masih ada sangkut pautnya dengan lembaga pemasyarakatan, insya Allah akan kembali dengan keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan bisa berpuasa tahun depan, Ustadz ya. Amin. Ya, di ujung Ramadan ini kita berdoa sama-sama. Mereka yang kurang sehat, mereka masih yang ada penyakit, Ustadz ya, di dalam tubuh ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesehatan. Apalagi Ustadz ya, tak mau ngota tapi tetap berpuasa. Ini bagaimana ini Ustadz ya? Perjuangan yang besar itu. Berarti kalau tapi sakitnya juga harus dirinci. Kalau sakit masih dia berpuasa berarti tapi masih bisa sanggup berpuasa. Ya, berarti masih bisa. Dia harus berpuasa. Ini tapi perjuangan besar. Perjuangan besar. Sehat ya saja itu Ustadz ya. Debo barasa. Apalagi yang sakit. Ya, apalagi yang sakit hati, tapi mereka tetap berjuang. Ya. Sakit kan bisa saja ada yang diberi ketidakmampuan berdiri dalam sholat karena cacat. Tapi hina awak deti, tapi dia sehat Ustaz. Hina awak hi alapa deti hati. Allah. Ada yang tidak bisa melihat. Nah, hati mau alapa to dingo mau duduk awal imam tu tihi. Kita orang yang bisa balia, kita orang yang bisa mendengar. Lantingal. Ya, ini. Ada kalau kita lihat di televisi itu Ustaz, atau di media sosial, orang lihat orang yang pincang, yang cacat, tapi tetap takbir. Masya Allah. Kita orang yang sehat-sehat itu amang atau dalam 4 tali Ustaz. Ya, saya melihat sendiri ini dengan kenyataan, dengan mata kepala saya. Hipolotopa. Ini hulalo puasa Hindu mak Islamu. Nah, ini mungkin insya Allah bisa Allah memberikan hidayah kepada mereka. Belum maaf Allah utia. Tapi kita orang harus menyampaikan. Wanu dia pesambil itu mau tapu dosa Ustaz. Ya, jelas. Jadi tafadhal Ustaz, ini hanya sebagai pembuka saja, perenungan bagi kita semua yang sementara melaksanakan ibadah puasa, juga buat saudara-saudara kita yang masih ada 2 hari lagi.
Pen boduhi matahangi pemola Ya. Itu Ustaz ya. Tafadhal Ustaz. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharahu ila yaumil qiyamah. Para pendengar Cahaya FM dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari ini kita tepat berada tanggal 27 Ramadan. Ya, sebentar malam kita masuk malam yang ke-28. Kurang lebih berarti ada yang tinggal 2 hari lagi berpuasa, ada yang tinggal 3 hari lagi berpuasa. Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah masih mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Para pendengar Cahaya FM dimanapun Anda berada, kita lanjutkan pembahasan kita dari hal-hal yang dianggap atau akan membatalkan puasa. Di antaranya adalah memandang dengan pandangan syahwat. Memilih longgok na pusu Ustaz ya. Maksudnya memandang yang misalnya memandang batang obong lah patah syahwat. Wanu memandang ini sih memandang dengan syahwat ini bagaimana Ustaz ya? Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? La tattabi'u nadzratan nadhirah. Janganlah kalian mengikutkan satu pandangan dengan pandangan yang selanjutnya. Ya. Li'anna al-ula laka. Sesungguhnya yang pertama itu milikmu. Maksudnya milikmu itu rezeki. Ya, kalau yang bagus, lihat, tapi jangan berkedip. Kalau suka kedip itu yang suka dua itu. Jadi yang pertama. Jadi kan misalnya hilal yang berkedip langsung begitu dapat yang enak-enak langsung sadia alteko jo atau lem. Atau tongkat yang batang majus itu. Jadi yang maksudnya di sini melihat dengan syahwat lawan jenis ya. Nah, begitu. Wanu misalnya bomo onto batang abong olah patama melihat dengan syahwat tuh. Awal itu mau. Mata lopol-lopol itu Ustaz ya. Baik, pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana pembukaan kita tadi ya, Ustadz yang melihat saudara-saudara kita yang ingin berpuasa tapi kemudian dibatasi karena ketidakmampuan tadi ataupun karena sakit dan seterusnya. Nah ini mungkin di antara saudara-saudara kita yang sementara dengar ini Ustadz ya, ada terbetik dalam hati mereka. Ya mati lala boti utum tumulati Ustadz. Artinya kan begitu. Misalnya dahangi hati. Tapi artinya kan saya juga mengerti, kita orang juga mengerti basi hati. Kita harus mau berusaha bekerja, kerja keras. Kalau tidak bekerja juga nanti tidak dapat rezeki. Tapi kalau misalnya konsep itu walau mau kerja dia mah puasa. Yang seperti halnya nanti Ustadz bilang Mas ulu 11 bulan dia pengunalo dia mah puasa. Nanti puasa baru bekerja. Uli mah dia mah puasa tetap kerja tiali. Itu kan biasa dia mah puasa o proyek mau made tabel. Itu sebenarnya jatuh talalo tam cicet, talalo tahu lo bel. Dia mah puasa lo mi ceti bel. Kan ada itu Ustadz ya. Jadi mereka ingin kembali untuk berpuasa walaupun belum duhui. Nah ini bagaimana Ustadz? Nah, banyak-banyak beristighfar atau apa? Bagaimana ketika kalau mereka bekerja itu cuman bulan suci Ramadan, berarti konsekuensinya setelah Ramadan berlalu mereka harus membayar berbagai macam hutang-hutang mereka yang mereka telah tinggalkan di bulan suci Ramadan dengan alasan bekerja. Berarti dengan hutangnya dibayar dengan apa ini Ustadz? Dibayar dengan puasa. Dengan puasa ya? Iya. Begitu. Tapi harusnya wanu bo alasani mekaraja dengan misalnya dahangi hempotalia Ustadz mau dupo sampai uhui hempotalia sampai uhui sampai pagi lagi. Tapi kalau dahangi itu kan masih bisa tidur, masih bisa istirahat. Nah kalau alasan mau dahangi gantian kan harusnya. Jadi masih bisa itu. Maksud saya yang dia tidak bisa berpuasa itu seperti orang yang kerja bangunan di siang hari. Ya dia mau ngaruh hal-hala ataupun yang lainnya bangunan. Ya itu jelas dia harus berpuasa kesian karena kalau tidak dia akan lemah. Dia tidak bisa berpuasa tidak bisa melaksanakan. Tapi kalau misalnya bisa artinya kan menggunakan momen Ramadan khawatir seperti itu mungkin bisa
mampelele de tam ikaraja misalnya te bos kontraktor atau yang tuan rumah butia bolongo tolo hui tio ati along ko hilang puasa ati mo untuk tatahi puasa tadi belum muali penumbo jam sampai jam 12 saya bekerja atau putar malam bekerja. Boleh bekerja biar nanti malam iya. Malam saya bekerja. Ya, habis isya, habis tarawih saya bekerja. Biar nanti siang saya pun mau istirahat. Ya. Kan misalnya mau tehel kan tadi lombel kan mal tehelio mota ya. Mal karaja lahui ya. Karaja lahui kayak raja lahui ya gitu Ustaz ya. Baik pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali pertanyaan yang sudah masuk di line telepon. Ada beberapa masjid yang ikut jadwal puasa dari kota, sedangkan jadwal di Bualemo beda 3 menit. Kira-kira orang ini harus ikut yang mana? Apakah batal orang berpuasa kalau ikut yang jadwal di kota? Oh jelas batal, karena itu berdasarkan peredaran matahari. Ya, kan tidak masuk di akal. Misalnya kita ke Jakarta, ya kita ke Jakarta, baru kita mau ikut jadwal Gorontalo. Ya. Kan di sana masih jam 5, berarti itu batal jam 5 di sana. Nah, ini yang konsepnya yang dari kota Gorontalo kan? Ya, itu dia. Saya berikan analogi yang agak jauh. Ya. Nah, itu kan beda 1 jam. Ini beda 3 menit. Jelas kita ikut yang di mana daerah kita berada. Ya. Jadi kita kalau di Bualemo berarti tambah 3 menit. Tambah 3 menit. Ya, itu maksud kalau saya. Sobat dengar CHFM kan tidak perlu tambah. Tidak perlu tambah. Tapi kalau misalnya kita orang Bualemo pergi di kota, harus ikut yang di kota. Ikut yang di kota. Jangan tambah 3 menit lagi. Nah, itu tidak perlu tambah 3. Bagus soalnya talon raja kalau bagi tambah 3 menit. Saya pernah dengar ceramah waktu kecil Ustadz. Kalau menangis itu bisa membatalkan puasa. Ini sahabat yang terehan ini di iklan. Ya, minggu kemarin saya tiba-tiba menangis karena rindu almarhum ayah tercinta saya. Saya menangis terisak-isak. Asal jangan makan, habis batal isak-isak kau minum air, itu batal itu. Iya. Sedangkan saya menangis sudah mendekati berbuka puasa. Apakah puasa saya tetap sah atau batal? Taib. Kalau kita menangis itu tidak membatalkan puasa, ya, selama air mata itu tidak diminum. Itu. Jadi kalau misalnya dia menangis baru langsung masuk. Ambil di gelas kong dia minum air. Itu batal itu ya. Jadi yang dimaksudkan di sini itu adalah ketika kita kita menangis tidak mengapa. Bahkan orang-orang terdahulu itu mereka membaca Al-Quran, mereka menangis. Ya, mereka rindu, mereka takut dengan dosa mereka takut dengan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika mereka melewati ayat-ayat yang berkaitan dengan azab, mereka menangis. Ya, dan mereka menangis itu jelas menangis lama-lama, bukan cuma sedikit-sedikit. Ya, jelas itu kalau menangis itu membatalkan puasa, berarti banyak sahabat Nabi Muhammad SAW itu tumbang karena dengan alasan menangis. Ya, jadi bukan jadi alasan untuk menangis tersebut. Tapi kalau misalnya menangis habis makan yang pedis, itu baru batal puasa. Karena bukan karena menangis, karena dia yungkul. Baik, itu pertanyaan yang berikutnya adalah, Ustadz, untuk ibu yang hamil dan melahirkan, apakah bisa mereka meninggalkan sholat? Hamil dan melahirkan. Iya. Itu boleh dorang diam tabiyah. Sholat ini Ustadz ya, bukan puasa. Kalau puasa kan bisa ditukarkan Ustadz dengan nah kalau misalnya wanu tak omboda dan hamil besar ini Ustadz melahirkan, nah kan tidak bisa sujud. Tapi kan Ustadz seperti bilang kemarin, wan jamali balap tihu-tihulo. Ya. Karena sholat tidak bisa ditunda-tunda kan Ustadz ya. Jadi dia duduk. Kalau dia tidak bisa duduk, berarti dia berbaring. Ya, kalau berbaring juga perlu isyarat. Kalau isyarat tiba-tiba disolati kalau begitu. Ya. Jadi ini sholat tetap tidak bisa ditunda. Ya. Kalau misalnya tidak bisa wudhu, berarti ada tayamum. Ya. Pukul-pukul saja di bantal yang bersih, kemudian tayamum. Ya, tayamum selesai. Sholat. Biar cuman duduk, berdiri, berbaring selesai. Semua posisi bisa. Kecuali tinggal disolati kalau tidak bisa juga berbaring. Di dumalimpo ide berarti memang jadi tidak bisa. Kalau puasa masih bisa ditinggalkan dan masih bisa dengan diganti dengan kalau bukan fidyah diganti dengan apa, mengqadha puasa. Ya, jadi itu. Ustadz, ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul di radio ini Ustadz ya, yang kemarin-kemarin. Apakah bisa dan apa hukumnya orang yang sujud lama dalam sholat berjamaah? Iya. Bagaimana ini Ustadz ya? Ini pertanyaan. Tapi sujud juga jangan terlalu lama sekali. Jangan boleh nanti sujud baru lama. Ya, usahakan kalau sujud itu kalau kita sujud pertama, kedua, ketiga sama. Bukan cuma itu, DP durasi antara sujud dengan ruku sama. Ya, jadi saya kalau sholat malam
itu sholat malam berjamaah memang berdiri memang agak lama, ruku juga agak lama. Ya. Tidak langsung Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah berabu-rabu. Tidak, saya agak kasih lama, kasih 5 menit 10 menit. Karena Dia agak lama. memang ada Karena dikasih sama antara berdiri dengan juga tidak sama sekali minimal. Karena jangan bawa berat di berdiri, berdiri lama sekali. So setengah jam 1 jam. Baru kemudian ruku mau cepat sekali. Ya. Berarti tidak tumaknina itu. Usahakan dia berdiri lama, juga kemudian ruku juga dikasih bagus, kasih dapat rasa. I'tidal juga, habis i'tidal jangan langsung juga sujud sami Allahu liman hamidah. Tunggu dulu sedikit. Ya kasih baca pelan-pelan. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati mil'ul ardi mil masyita min syai'in ba'du. Pelan-pelan ya. Baru pelan-pelan sedikit baru kemudian sujud. Allahu Akbar ya. Itu maksudnya dikasih waktu. Jangan juga terlalu lama itu. Mau DP sujud ya dikasih lama. Baru yang lain orang kira kabar dia so tidak bangun-bangun inti bayi bapak. Artinya begini, ketika kita pada posisi makmum ini pertanyaannya. Iya, kalau pernah begitu karena saya pernah di samping orang karena DP imam lama pas sujud, orang pas sujud semua ke samping begini. Polong tuh Ustaz itu. Karena ya ini sekarang posisi makmum Ustaz ya. Imamnya sudah bangun dari sujudnya. Yeah. Tapi makmumnya yang sementara masih sujud. Yeah. Ini apakah dia begitu soba salam ti Ustaz ti imamu dia masih sementara sujud. Nah, ini bagaimana ini Ustaz? Tidak boleh, jelas harus dia komando juga sama-sama. Sama ya Ya, Ustaz. kalaupun DP ini nanti dia sebadir baru dia komando untuk bangun. Ya. Supaya kenapa dikasih alamat itu komandonya supaya jangan sampai ada makmum yang mendahului imam. Kemudian pada posisi salam terakhir. Ya. At-tahiyatu setelah basalam ti imam malo salamu, biasanya para makmum ini lagi lama dengan tahiyat dengan doa, karena biasanya juga dianjurkan oleh Rasulullah itu kan juga baca doa di penghujung. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, min adzabil qabr itu. Iya, wa min fitnatil mahya wal mamati, wa min fitnati masiihid dajjal. Masih ada 5 doa itu yang disunahkan oleh Rasulullah. Yang lain masih melanjutkan itu masih boleh Ustadz ya. Imam sudah salam tapi kita orang masih lanjut dengan doa itu boleh. Selesai itu doa itu. Ya, baik para pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih membahas pertanyaan ya sebelum dengan sampai Mohim Aisyah ini pertanyaan Bali karena kita belum bisa live karena hari raya jelas banyak open house. Jadi tetap kita live dan yang bertanya silakan lewat via WA. Ya, jadi open WA. Open WA. Open WA di aplikasi hijau. Baik, masih kita lanjut dengan pertanyaan apakah bolehkah kami yang terlambat bangun sahur dan pada saat sudah azan subuh di masjid masih bisa meminum air putih? Oh, tidak boleh. Kalau sudah azan tidak boleh. Bangun sudah tidak boleh. Hidup muali ju. Bagus air putih lah patah bawa susu itu kan air putih tiada bawa susu kan. Karena kata Rasulullah, "Qulu washrabu hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum." Ya. Makan dan minumlah kalian sampai ada azan Ibnu Ummi Maktum. Azan Ibnu Ummi Maktum itu apa? Azan subuh. Berarti kalau azan subuh sudah tidak boleh. Tidak boleh. Beda kalau di tanah suci. Kalau di tanah suci dia azan 2 kali. Jadi orang harus tanya azan kabar apa itu? Azan pertama atau azan kedua? Kalau azan pertama berarti itu waktu kita orang untuk makan. Berarti zaman Rasulullah itu ada 2 kali azan ya? Iya. Azan yang pertama Bilal bin Rabah, azan yang kedua Ibnu Ummi Maktum. Kalau azan Bilal bin Rabah itu azan menunjukkan bahwa itu waktu sahur, waktu sholat malam. Ya, waktu sholat malam dan waktu kalau di setelah itu sebelum azan itu ada imsak ya. Nanti tapi imsak itu munculnya di masa Ibnu Hajar al-Asqalani ya. Baru kemudian ada azan subuh. Begitu. Jadi wanu maile dungka bangulo usubu di rumah makusam gil taluhu behlobong mendo tuluh pahamalo taluh tabia pahama taluh to dispenser taluh tabia pahamalo langsung saja ambil air itu langsung pergi ke masjid sholat dan berdoa kepada Allah semoga diberikan kekuatan untuk sampai bisa bertahan sampai buka puasa. Wati Allah pernah itu Ustaz jal osuhuru le tuluh karena hati yang Ustaz mau taping sampai jam 11 le tuluh. Jadi yang berikutnya Ustadz, bolehkah kami menggunakan parfum ketika sholat berjamaah di masjid untuk
kaum perempuan. Ya, parfum juga jangan parfum yang 1 meter semua dapat cium. Parfum itu untuk menghilangkan saja bau badan dari diri kita. Ya, jangan 1 meter baru lagi kalau dia pergi ke masjid, dia angkat DP cipu, dia kasih lihat itu DP rambut di belakang. Baru DP rok lagi dia kasih span. Ya, dia angkat sampai di betis. Nah, ini masalah ini. Parfum misalkan parfum yang aromanya cuma soft. Ya, lembut. soft ya. Jangan ente pakai parfum DP aroma durian. Walau tajam teh hilala durian. Mau yang omato. Walau tajam teh hilala bau durian kan. Nah, jadi hati-hati memilih parfum juga. Kalau perlu cuma yang di samping kiri kanan depan. Tidak usah yang sama satu masjid. Dia masuk orang sama isu. Longgo 30 meter ti Ustaz Robi mau lomai. Longgo lah tawam tiba parfum dia mau. Padahal putih laut. Jadi itu dianjurkan kita wewangian ke masjid. Memang itu ya dianjurkan. Iya, tapi juga wewangian itu kalau perempuan itu diatur. Ya, diaturnya maksudnya itu yang soft. Jangan sampai yang 1 meter, 2 meter sudah cium. Begitu. Jadi itu aturannya, dan juga hindari yang terlalu banyak beralkohol. Ya. Jadi jangan sampai bawa alkohol itu dalam hati. Padahal bawa parfum hati. Jadi ini selanjutnya pertanyaan, ada yang bilang perempuan itu tidak boleh wangi pada saat di tempat ibadah. Nah, ini ada yang bilang, apakah itu benar Ustaz? Iya, tidak bisa mewangi, itu juga salah. Yang maksudnya itu tidak boleh wangian yang terlalu kuat, kencang itu. Tapi kalau cuman yang untuk pribadi untuk menghilangkan bau badan dari dirinya itu tidak jadi masalah. Tidak masalah. Jangan sampai ini parfum ini hanya akan menimbulkan syahwat. Nah, itu yang dikhawatirkan itu. Jadi yang selanjutnya, saya nyeri sendi di bagian lutut. Ini pertanyaan-pertanyaan muncul Ustadz ya. Saya melanjut. Ustadz, saya nyeri sendi di bagian lutut, tapi saya masih kuat untuk sujud. Apa boleh saya menggunakan sajadah yang tebal supaya saya pelutut tidak terlalu sakit pas ruku dan sujud? Itu tidak apa-apa. Kalau sajadah itu tidak jadi masalah. Mau tebal, mau tipis tidak jadi masalah. Yang dimasalahkan itu adalah gambarnya yang mengganggu kehusuan sholat kita. Nah, itu yang dipermasalahkan para ulama. Tapi kalau mau tebal, mau tipis itu terserah kita. Jadi kalau misalnya itu sajadah, kalau perlu yang polos. Ya. Nah, kalau misalnya gambar Teletubbies di situ, seakan-akan kita orang mau sujud pada Teletubbies ini kan. misalnya. Jadi kalau mau atau gambar harimau, gambar boneka di sajadah ini jangan. Tetap usahakan yang polos. Dan tidak merusak kehusuan dalam sholat kita. Jangan sampai bawa gambar imut begitu Ustadz ya, yang kayak di HP imut tertawa imut, jangan sampai begitu. Jadi tetap usahakan emot. Kemudian Ustadz, saya pernah ada babli makanan takjil, membuka tiba-tiba Ustadz, baru itu makanan bagaram sekali. Wow. Baru pas saya ada makan, saya ada celah itu makanan dengan DP penjual. Pas dia makan ini buka nih Ustadz. Ya petai lalu wating tibu abe itu bawa sama lo wating babang lo DP badan ini dia ini. Itu bagaimana Ustadz? Apa saya berdosa atau bagaimana? Jelas berdosa. Karena apa? Karena kita tidak bilang langsung. Orang lain dikasih tahu, tapi kita stabilkan dulu emosi kita. Jangan sampai kita menyampaikan kita juga dalam keadaan emosi. Artinya behila mita mola. Sementara hembuka uti di polong putus satu kismon mana itu tong madi dori kiau tak buat tempat di dori kiau tuh malam sunnah omota kan. Jadi itu ada halabe itu Ustaz. Jadi tetap sabar dulu lah. Nanti besok kasih tahu pelan-pelan. Karena so makan kue lain. Kasih tahu juga yang siang hari buah puasa. Artinya tampo tali lo mama ingomai. Jaboyo tamu ingot tempo tali lo. Kue utanu dia mau pakai latte ya kan. Sebelah kawan kalau tidak suka makan jauh sama beli di sini. Jadi sama-sama aku marah karena sama-sama sementara puasa siang bolong gini kan. Jadi kita jaga biar nanti malam-malam. Tapi kalau semalam setidaknya mau jual kue Ustaz. Tapi insya Allah tetap mau dapat dosa. Kalau pun kita bersabar, jangan sampai itu cuma ujian. Ujian. Puasa ini banyak sekali ujian. Mari kita bersabar dan ikhlas. Kita niatkan
amal ibadah itu. Ya. Anggap pola mak dia beto tino abang mai kue weo dan kita makan dan kita ikhlaskan saja. Mungkin tibu itu dapat lupa. Ya. Nah, tidur waktu bikin kue ini. Ya. Kita orang berpikir positif Ya, saja. husnuzon. Ya. Mungkin ati oleh muriki butia umuh tuku kisi ati tipe itu ada mongoto ati. Menangis DP anak ati. Ya. Nah, ini kan pikiran yang positif saja supaya kita orang terhibur. Ya. Nah, jangan sampai bomapi pikiran yang negatif artinya mah molo hulua buti gara-gara bo watingango indi toko kisi. Baik, itu Ustaz maledung poli udah bahas yang mamut di tema. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya pertanyaan-pertanyaan tersebut. Insya Allah. Oke, kita tutup dan bacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menantikan buka puasa.